Belajar bahasa Jepang dari buku Minna no Nihongo Ichi bab 6. Minasang, materi yang akan kita pelajari di bab 6 ini adalah yang pertama, pola kalimat nani-nani wo, nani-nani masu. Yang kedua, pola kalimat nani-nani wo shimasu ka. Yang ketiga, pola kalimat basho de nani-nani masu. Yang keempat, pola kalimat nani-nani masen ka. Yang kelima adalah pola kalimat nani-nani masho. Minasang, disimak ya. Yang pertama adalah pola kalimat nani-nani wo, nani-nani masu. Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan aktivitas yang biasanya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana penggunaan partikel nani-nani wo, nani-nani sebagai pembantu dari kata kerja transitif, yaitu suatu kata kerja yang tidak bisa berdiri sendiri dan memerlukan objek suatu kata benda. Selain itu, ada juga kata kerja intransitif yang kata kerjanya tidak memerlukan objek. Minasang, ada yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan partikel wo. Yang pertama, hati-hati penyebutan antara o dan wo. Ya, penggunaan huruf wo hanya dipergunakan untuk partikel saja. Yang kedua, harus hati-hati jangan terlalu tergantung pada partikel wo, karena pada kalimat-kalimat tertentu kadang menggunakan partikel lain seperti e atau ni. Selanjutnya ini adalah pola kalimatnya, yaitu kata benda plus wo plus kata kerja transitif. Contohnya adalah yang pertama untuk bentuk positif ya, nani-nani wo, nani-nani masu. Contoh kalimatnya, mizu wo nomi masu. Mizu wo nomi masu artinya saya minum air. Mizu itu artinya air. Nomi masu artinya minum. Mizu wo nomi masu, saya minum air. Contoh yang kedua, gohang wo tabe masu. Saya makan nasi. Yang ketiga, terebi wo mi masu. Saya menonton televisi. Nah, berikutnya adalah bentuk negatif, yaitu nani mo, nani-nani maseng. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan tidak melakukan sesuatu kata kerja apapun. Contoh kalimatnya, nani mo tabe maseng, artinya saya tidak makan apapun. Contoh yang kedua, nani mo mimaseng, saya tidak melihat apapun. Yang ketiga, nani mo nomimaseng, artinya saya tidak minum apapun. Kemudian ini adalah bentuk pertanyaan. Yang pertama adalah nani-nani wo, nani-nani maska. Minasang, bentuk pertanyaan ini digunakan untuk menanyakan kepada lawan bicara apakah melakukan aktivitas sesuai yang ditanyakan oleh lawan bicara. Yang kedua, untuk jawaban dari pertanyaan ini ada dua macam, bisa dengan hai yang artinya iya atau iye yang berarti tidak. Minasang, berikut ada contoh percakapan ya. Si A, kohi wo nomimasu ka? Apakah kamu mau minum kopi? Minasang, di sini ada dua jawaban, bentuk positif dan bentuk negatif. Untuk jawaban bentuk positif adalah hai nomimasu. Iya, saya mau minum. Jika menjawab dengan bentuk negatif adalah iye nomimaseng, artinya tidak, saya tidak minum. Selanjutnya, nani-nani wo nani-nani masu ka? Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan jenis aktivitas secara spesifik kepada lawan bicara. Contoh kalimatnya adalah, di sini ada percakapan ya. Si A, nani wo nomimasu ka? Apakah yang Anda minum? Kemudian si B menjawab, jushu wo nomimasu. Saya minum jus.
Baik minasang, sekarang yang kedua kita akan belajar pola kalimat nani-nani wo shimasu ka. Pola kalimat ini digunakan untuk menanyakan aktivitas yang sedang dilakukan oleh lawan bicara. Contohnya adalah untuk bentuk sekarang. Berikut ada percakapan si A, nani wo shiteimasu ka? Artinya, apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian si B menjawab, terebi wo mimasu. Artinya, saya sedang menonton TV. Selanjutnya, contoh kalimat untuk bentuk lampau. Si A, nichiyobi nani wo shimashita ka? Apa yang kamu lakukan pada hari Minggu? Si B, supa e ikimashita. Saya pergi ke supermarket. Yang ketiga, kita akan belajar pola kalimat tokoro de nani-nani masu. Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan atau menerangkan tempat dan melakukan suatu aktivitas. Nah, untuk contoh kalimatnya adalah berikut. Untuk contoh kalimat yang kalimat positif adalah gakko de nihongo wo benkyou shimasu. Artinya, saya belajar bahasa Jepang di sekolah. Contoh yang kedua, uchi de terebi wo mimasu. Artinya, saya menonton televisi di rumah. Contoh yang ketiga, hongdana de hong wo kaimasu. Artinya, saya membeli buku di toko buku. Nah, dilihat dari ketiga contoh ini, sebelum de harus ada kata tempat ya. Tokoro artinya tempat. Untuk contoh yang pertama, sebelum de-nya ada gakko, artinya sekolah. Kemudian untuk contoh yang kedua, sebelum de-nya adalah uchi, artinya rumah. Contoh yang ketiga, sebelum de-nya ada hongdana. Hongdana artinya toko buku. Selanjutnya, contoh kalimat untuk kalimat tanya. Ya, berikut ada contoh percakapan si A, doko de asa gohan wo tabemasu ka? Di manakah Anda sarapan pagi? Si B menjawab, uchi de asa gohan wo tabemasu. Saya sarapan pagi di rumah. Selanjutnya, yang keempat kita akan belajar pola kalimat nani-nani masen ka. Pola kalimat ini digunakan untuk melakukan ajakan kepada lawan bicara dan untuk melakukan sesuatu secara halus. Nah, coba perhatikan berikut ada contoh kalimatnya. Si A, issho ni eiga o mimasen ka? Artinya, maukah menonton film bersama? Nah, di sini ada dua jawaban. Untuk bentuk positifnya, mimaso. Artinya, iya, mari menonton bersama. Untuk contoh jawaban negatif adalah sumimasen, kyou wa chotto. Artinya, maaf, hari ini tidak bisa. Yang kelima, kita akan belajar pola kalimat nani-nani masho. Minasang, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan ungkapan secara positif. Dan untuk mengajak lawan bicara juga dipakai untuk menanggapi ajakan secara positif. Nah, kata kerja nani-nani masho ini biasanya jawaban dari pertanyaan atau ajakan dari kata nani-nani masen ka. Ya, keduanya saling keterkaitan. Contoh kalimatnya adalah chotto yasumimasu. Artinya, mari kita istirahat sebentar. Contoh yang kedua, eiga o mimasu. Artinya, mari menonton film. Minasang, do desu ka? Wakarimashita ka? Jika ada pertanyaan ataupun masukan, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu di bab berikutnya. Arigato!